Shalom. Hari ini kita merayakan Paskah, keluarga besar harapan bangsa. Sebelum kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini kami merayakan Paskah. Itulah hari kemenangan, hari kebangkitan, di mana Tuhan kami Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi kami telah menang bersama Engkau Tuhan. Sebentar ini kami akan merayakan kemenangan itu. Semua keluarga besar harapan bangsa. Kiranya Engkau menyertai, mengurapi kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saya selaku Ketua Yayasan menyambut hari ini hari kemenangan besar. Kita merayakan Paskah. Saya ucapkan selamat Paskah. Paskah adalah perayaan puncak orang-orang Kristen. Sering kita lupakan, bahkan sering baru-baru ini kita merayakan Natal. Sebetulnya Paskahlah perayaan orang Kristen yang paling utama, karena itulah hari kelepasan kita. Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Dosa kita, kutuk kita, penyakit kita telah selesai. Dia mati, dikuburkan, tapi hari ini, hari ketiga, dia bangkit. Dia telah hidup kembali. Itulah puncak bahwa kita telah menang. Kita telah ditebus dengan sempurna. Semua dosa kita, kutuk kita, penyakit kita, kelemahan kita, pelanggaran kita telah selesai. Dan Yesus kita, Juru Selamat kita telah bangkit. Paskah pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, ada darah di palang pintu sehingga malaikat maut, setiap ada darah, malaikat maut lewat, lepas, selamat. Hari ini kita punya darah Yesus yang telah membayar lunas semua utang dosa kita. Oleh karena itu kita bersyukur kita telah memiliki Tuhan yang bangkit. Milikilah iman, mental orang benang. ITHB punya Yesus. Yesus yang telah bangkit, yang menang, telah menanggung semua kesalahan kita. Kita akan bangkit menjadi satu perguruan tinggi yang mengagungkan Tuhan Yesus. Maka ITHB punya Tuhan yang hidup, yang menang. Kita punya kemenangan. Jangan takut, Tuhan yang menang, yang hidup, yang berkuasa menyertai kita telah ditebus. Saya menyampaikan selamat Paskah kepada semua pimpinan ITHB, pada pembina, para dosen, dan semua mahasiswa. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom segenap sivitas harapan bangsa yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Paskah adalah hari kemenangan, hari di mana kita mengingat Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia telah bangkit mengalahkan maut. Jika maut yang adalah musuh terbesar kita telah dikalahkan, maka tidak ada alasan buat saudara dan saya hidup dalam kekhawatiran atau ketakutan. Kita patut hidup dalam rasa syukur, dalam semangat dan penuh pengharapan, karena kita tahu kita sekarang sudah dibenarkan. Kita ada bersama Dia dan Dia akan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. 1 tahun telah kita lewati, tahun yang penuh tantangan. Mungkin sebagian dari saudara mengalami kesulitan dalam hal kesehatan atau bahkan kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Mungkin sebagian lagi mengalami kesulitan dalam hal ekonomi atau dalam banyak hal lainnya. Ketahuilah saudaraku, masalah kita akan terus silih berganti selama kita ada di dunia ini. Tetapi kita perlu mengingat kenapa kita ada di sini. Firman Allah yang berkata bahwa Allah telah menciptakan kita kembali di dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia telah siapkan sebelumnya. Artinya Dia akan terus menyertai kita sampai misinya terlaksana lewat hidup saudara dan saya. Oleh karena itu jangan takut, jangan kecil hati. Meskipun masalah kita akan terus berbeda, tetapi kasih-Nya dan kemenangan-Nya juga akan terus menyertai hidup saudara dan saya. Marilah kita berikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Marilah kita melakukan segala sesuatu juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ingatlah, Dia telah menetapkan saudara dan saya untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bukan hanya mampu bertahan, tetapi lebih daripada pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan adik-adik mahasiswa, apapun yang Tuhan percayakan hari ini lakukan dengan sukacita. Kalau saudara pimpinan di THB, marilah kita memimpin di dalam hikmat Tuhan. Kalau saudara seorang pengajar dan dosen, marilah kita menuntun mahasiswa kita kepada seluruh kebenaran, baik dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam bertemu dengan sang kebenaran itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Dan jika saudara seorang mahasiswa, bersyukurlah karena masa depanmu tidak akan pudar, tetapi firman Tuhan menjamin bahwa masa depanmu gemilang di dalam Tuhan Yesus. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Selamat datang dalam perayaan Paskah Keluarga Besar Harapan Bangsa 2021 More Than Conqueror. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, sama-sama kita naikkan pujian ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Layaklah kita bersukacita hari ini. Sebab Dia menang atas maut. Amin Bapak Ibu, sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama serukan, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia
Majesty, sama-sama kita menaikkan pujian ini. Dia Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu, sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima benih dari firman Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau katakan Beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God
righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Kita mau katakan dari awal, katakan Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heaven, All the heavens shout your praise. and all creation, All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. You're beautiful Your name is all about your sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Say, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love
Shalom, saudara sekalian, izinkan saya pertama-tama mengucapkan Selamat Paskah 2021. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan tetap memimpin kita, menolong kita melewati masa COVID-19 ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberi kita kekuatan dan pengharapan dalam rangka Paskah 2021 ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kebangkitan dan hidup, kami datang padamu pagi ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab dari Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 8, ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudara, suatu saat saya diundang makan malam oleh Bapak Menteri Pertahanan sekarang ini, Jenderal Prabowo. Tepatnya 7 atau 8 tahun yang lalu, 28 Maret tahun 2013. Sesudah makan dan ngobrol santai, mau bubar, beliau berkata begini, Bapak Pendeta, saya mau bertanya. Saya pikir ini pertanyaan apa ini? Saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa jawab. Dan pertanyaannya begini, Bapak Pendeta, apa arti hidup? Saya ini seorang jenderal, seorang yang kaya, seorang yang bisa hidup di mana saja. Beliau menyebutkan nama-nama tempat strategis, mulai dari Amerika Latin sampai ke Australia. Tapi pertanyaan di dalam dirinya, what is life? Apa arti hidup? Saya berkata, hidup itu punya 3 dimensi. Yang pertama, life is a test. Hidup itu adalah sebuah ujian. Bayangkan setiap orang yang ketika dia lahir, baik orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang bodoh, yang diharapkan ialah suara tangis dari yang lahir. Artinya dia masih hidup. Mengapa suara tangis? Karena kita masuk dalam dunia nyata yang penuh dengan persoalan. Yang kedua, life is a trust. Hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Saudara dan saya, kita semua masih hidup hari ini. Baik para mahasiswa, para dosen, orang tua kita, bangsa dan negara kita. Kita masih hidup di tengah-tengah COVID-19 yang menimpa seluruh dunia. Oleh karena Allah masih mempercayai kita untuk hidup. Kalau tidak, langsung innalillahi. COVID lewat, semuanya terkata. Dan yang ketiga, saya katakan, life is a temporary assignment. Hidup ini adalah penugasan sementara. Ketika saya bilang begitu, Pak Prabowo langsung ketuk, pukul meja. Gaya beliau. Katakan, yes, life is a temporary assignment.
So we have to do something. Dalam kaitan dengan hidup ini, kita melihat bahwa kehidupan kita dan mulai dari Adam dan Hawa udah dipersiapkan, kita adalah makhluk ciptaan yang lebih daripada seluruh dunia ini. Diciptakan pada hari terakhir. Kita serupa dengan gambar Allah. Kita dilengkapi dengan roh Allah untuk hidup. Tetapi ternyata kita gagal. Adam dan Hawa gagal. Dan proses itu berjalan terus-menerus. Kegagalan itu disebut sebagai dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi kasih Allah tetap melebihi segalanya. Allah karena kasihnya, Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Ibu Bapak Saudara. Saya puji Tuhan sudah 40 kali ke Yerusalem. 40 kali ke Yerusalem, saya mulai dari tempat kelahiran Yesus sampai kematian dan tempat kebangkitannya. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu lahir di sebuah kandang yang indah. Tiap kali saya sampai di situ ada banyak orang yang antre, tapi saya berlutut. Luar biasa. Bahwa dari tempat yang hina, yang kotor ini, lahir Sang Juru Selamat. Dan kemudian Yesus dalam kehidupannya mulai dengan begitu banyak perkara, mujizat-mujizat untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Tapi bukan itu yang menjadi tujuannya. Tujuan utama ialah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Sebab itu Dia kemudian rela menderita. Luar biasa. Sampai kalau kita sampai di Taman Getsemani, saya tiap kali sampai, saya berlutut, saya berdoa di tempat itu. Karena Yesus berdoa, kalau bisa cawan ini lewat. Karena ini suatu yang sangat menyakitkan. Dia hadir sebagai manusia. Manusia yang tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa ganti kita. Puji Tuhan, Dia melewati semuanya sampai di atas bukit Golgota. Dia disalibkan. Salib itu lambang terkutuk. Salib itu adalah lambang kematian. Kematian yang terkutuk. Tapi di atas kayu salib, Dia mulai menunjukkan misinya. Yang pertama Dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berita pengampunan kepada orang-orang yang bersalah, orang-orang yang sedang berbuat dosa. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sebelum Dia menghembuskan nafasnya terakhir. Sudah Dia menyelesaikan semuanya, Dia berkata, sudah genap. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawa. Puji Tuhan. Dia kemudian diturunkan dari salib, dikuburkan. Tapi apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, Dia bangkit kembali di antara kematian itu. Maut tidak dapat menahan Dia. Karena Dia memiliki kuasa. Dia memiliki otoritas Allah. Dia berkuasa atas dosa dan maut. Dia bangkit kembali. Setiap kali kalau saya berkunjung ke tempat kuburan Yesus, di depan kuburan Yesus itu ada tulisan, He is not here, He is risen. He is not here, for He is risen. Dia tidak ada di sini karena Dia telah bangkit. Saya puji Tuhan, saya anak kampung, tapi dapat kehormatan ketika menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Saya dapat kehormatan mengunjungi semua benua, mulai dari Amerika Latin sampai ke Australia. Dan tiap-tiap kali saya dibawa kesempatan, ini berapa puluh tahun yang lalu, 41 tahun lalu. Pertama kali saya ke luar negeri, ke Manila.
saya dijemput oleh suami istri, Komandan Amfibi Angkatan Laut pertama di Indonesia. Karena saya sudah melayani mereka. Mereka tugas di sana, saya dijemput. Kemudian di tengah-tengah kesibukan itu, tiap weekend hari Sabtu mereka jemput lagi dan kami jalan-jalan. Saya melihat Taman Makam Pahlawan. Bukan Filipina punya, Amerika punya di Filipina. Luar biasa. Wih, indah sekali. Tapi dari yang pangkat paling tinggi sampai yang paling rendah, semuanya tetap ada di sini. Kita lihat kuburan di mana-mana tetap ada. Hanya ada satu kuburan di seluruh dunia ini yang ada tulisan, He is not here, for he is risen. Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit. Semuanya tertulis, rest in peace. Dia telah beristirahat yang tenang. Tapi cuma kubur Tuhan Yesus yang kosong. Tiap kali orang masuk, saya masuk ke dalam. Tapi banyak juga tidak tahu. Untuk mendapatkan itu pintu harus ditutup. Lalu ada tulisan, He is not here, for he is risen. Yuk Bapak Saudara, kita melihat gambaran Tuhan Yesus. Saya juga pernah 2 kali berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. 1 kali waktu penguburan Bapak Presiden Habibie. Dan yang kedua pada saat acara ibadah Paskah tahun berapa itu diadakan di situ. Ketua panitianya adalah Ibu Jenderal Panggabean. Dan saya diminta sebagai pengkhotbah. Saya bergurau saat itu, apa yang akan terjadi kalau saya khotbah dan semua pahlawan di sini bangkit? Justru terbalik, kita yang hidup akan mati semua karena stres, kaget, pingsan semua. Kita lihat bahwa semua yang hebat itu tetap ada di pemakaman tanpa apa-apa. Karena hanya satu-satunya kuburan di seluruh dunia yang tertulis dia tidak ada di sini, melainkan dia telah bangkit, ialah kuburan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi tema kita hari ini? Tema kita hari ini ialah kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. More than conquerors. Kita lebih daripada para pemenang. Karena setiap pertandingan, perjuangan dalam hidup ini, orang hanya untuk mencapai kemenangan itu, luar biasa dia berjuang. Luar biasa. Dan tidak semua, begitu banyak orang yang ikut pertandingan. Tapi yang mencapai kemenangan itu hanya satu orang yang menjadi juara satu. Tapi kita lebih dari pemenang. Apa perjuangan kita? Kita menjadi pemenang bukan karena kehebatan kita. Kita menjadi pemenang oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk menebus segala dosa kita, yang bangkit untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kita menjadi pemenang. I am the winner. Coba semua bilang, I am the winner. Kita semua adalah para pemenang. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih dari 48 tahun yang lampau, saya anak kampung, anak desa, anak piatu. Saya berjuang untuk sekolah. Dari kampung ke kampung, karena desa kami hanya sampai kelas 3 SD. Sekolah di desa yang lain lagi. Puji Tuhan, akhirnya masuk SMP, SMA. Saya puji Tuhan karena anak yang bisa lompat-lompat kelas. Bukan karena suka main lompat kelas, tapi dari kelas 1 naik ke kelas 3. Itu luar biasa. Tapi saya tetap memutuskan untuk coba sekolah dengan baik, untuk membangun kapal, karena untuk Kepulauan Maluku. Waktu itu kan orang belum berpikir kapal terbang.
untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain. Itu perlu orang naik kapal. Saya ada berjuang masuk fakultas teknik perkapalan. Tapi belum selesai. Suatu saat acara di gereja, saya diutus untuk ikut. Dan tanggal 21 Januari tahun 73, saya menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Saya menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Dan sejak hari itu, saya berubah pikiran, berubah semuanya. Tidak lagi bercita-cita untuk membangun kapal. Tapi saya begitu bersemangat untuk melayani. Puji Tuhan. Saya masih ingat kata-kata dari Pendeta Dr. A.S. Pormas, pendiri dan direktur dan lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia pada saat itu. Ketika saya lapor bahwa saya terima Yesus dan saya mau melayani. Dan beliau berkata begini, orang Ambon, nyong, yang belum monyong, nyong boleh kerja 24 jam, tapi tidak terima gaji. Wah, saya sedikit pun tidak berpikir tentang gaji, saya mau melayani. Singkat cerita, akhirnya melayani dan sampai sekarang ini sudah lebih dari 48 tahun melayani di lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia dan tidak digaji. Walaupun jabatan saya banyak, saya hitung-hitung 20 jabatan di semua lembaga-lembaga Kristen di Indonesia hari ini. Dan tidak ada satu pun yang menggaji. Tapi saya bersyukur dari hari pertama sampai hari ini, dari bujang menikah, punya anak-anak, punya mantu-mantu, punya cucu-cucu, belum pernah berkekurangan. Karena apa yang kita taruh di tangan Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Saya dapat peluang banyak sekali melihat, berbicara, melayani konglomerat, melayani para pemimpin negara. Saya dapat kehormatan bertemu dan mungkin satu-satunya hamba Tuhan di negeri ini, bertemu dengan 6 presiden Republik Indonesia, mulai dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi sudah 4 kali bertemu. Ini luar biasa, suatu kehormatan yang luar biasa. Saya juga pernah diundang tahun 2009 makan pagi dengan Presiden Obama di Washington DC. Melihat orang-orang penting, saya bicara, Panglima ABRI duduk dan saya bicara acara-acara Natal dan Tahun Baru di Mabes ABRI, di Angkatan Darat dan lain-lain. Melihat begitu banyak orang, tapi semuanya tidak punya arti. Kita tidak bisa menjadi lebih dari pemenang tanpa kita membuka hati kita, menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, sang pemenang yang memimpin kehidupan kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo semua tepuk tangan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia yang memimpin, Dia yang mengarahkan kita, Dia yang menuntun kita menuju hari depan yang penuh harapan. Adik-adik para mahasiswa, hari depan itu ada di tangan Dia. Anda ketika percaya kepadanya, menyerahkan hidup kepadanya, Anda bukan saja menjadi pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Itu luar biasa. Enjoy tiap-tiap hari. Karena kita tahu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Apa yang dikatakan di sini? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari orang-orang yang menang. More than conquerors. Lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa?
Allah yang telah mengasihi kita. Dia telah memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita dan bangkit kembali untuk menjadi pemenang dan juru pemenang dalam hidup kita. Penyerahan hidup kepada Tuhan itu mutlak dan itu sangat-sangat penting. Dari hari pertama 21 Januari tahun 73, saya serahkan hidup kepada Tuhan. Tangan kosong. Tapi dari hari ke hari Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Selama lebih dari 48 tahun, dari bujang, menikah, punya anak, mantu, cucu-cucu, sampai hari ini, saya belum pernah berkekurangan. Oleh karena tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu mengasihi dan menyediakan. Allah menyediakan lebih dari semuanya. Dan saya mulai bergantung, saya terus bergantung kepada Tuhan. Tiap pagi saya bangun tidur, saya mulai hidup yang berlutut. Berserah diri kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan ini hidup saya. Saya taruh di atas mezbah Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang tuntun. Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan sendiri yang menjaga. Tuhan sendiri yang memelihara. Dan puji Tuhan. Dari waktu ke waktu saya mengalami. Dari waktu ke waktu saya melihat. Bagaimana kebaikan Tuhan. Itu sangat nyata. Sampai pada hari ini. Saya masih ingat tahun 2020. Ketika pulang dari Medan. Bulan Maret. Langsung ada lockdown. Tidak boleh kemana-mana. Saya duduk di ruang tamu rumah saya melihat. Dan saya bergurau dengan diri sendiri. Seakan-akan Tuhan berbicara kepada saya. Nyong, Rambon ya. Nyong, duduk istirahat. Saya bertanggung jawab. Puji Tuhan. COVID sudah lebih dari 1 tahun. Saya menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan keluarga. Bagaimana campur tangan Tuhan. Saya mengalami terus menerus. Menggaris bawahi. Bahwa saya lebih dari pemenang. More than conquerors. Lebih daripada pemenang. Yang dipelihara. Yang dijaga oleh Tuhan. Saya kembali diingatkan. Dalam segala situasi. Dalam segala keadaan. Harus tetap melangkah. Beberapa prinsip yang diajarkan. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang pertama. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Sejak saya menerima Yesus sebagai juru selamat, saya tidak mengandalkan siapa-siapa. Tadi sudah saya katakan, orang-orang terkaya, para pejabat, saya tidak andalkan siapa-siapa. Saya hanya mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin dan pengharapan. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang turun tangan. Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu. Sehingga dia karena saya yakin dia tidak pernah salah memimpin jalan hidup. I do my best and God will do the rest. Tiap-tiap pagi saya bangun tidur. Saya mulai hidup ini puluhan tahun. Berlutut di hadapan Tuhan. Mengucap syukur. Untuk satu hari yang baru lagi. Dan menyerahkan seluruh hidup ini. Hanya kepada Dia. Karena saya yakin dan percaya. Dia tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Dia tidak pernah salah. Dunia boleh salah. Orang lain boleh salah. Minta maaf. Dosen kita boleh salah. Orang tua kita boleh salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Sebab itu serahkan hidup pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan membimbing. Tuhan menuntun. Melewati liku-liku yang sulit. Melewati padang yang berumput hijau. Melewati lembah-lembah kekelaman. Dia tetap membimbing kita. Karena Dia adalah gembala yang baik. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Apapun situasinya. Mau COVID-19, mau 2023, mau Corona. Kita tetap percaya
bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Keyakinan itu mendorong kita untuk terus maju menikmati hidup ini dengan anugerah Tuhan. Yang kedua, diingatkan oleh Rasul Paulus, sebagai pemenang kita harus tetap bersuka cita. Mana ada pemenang yang mukanya sedih? Semua pemenang itu bersuka cita. Saya ingat dulu ada petinju orang Ambon, Elias Pikal. Dia udah babak belur dihajar, tapi ketika etap terakhir dia diumumkan sebagai pemenang. Lupakan semua sakit, semua kesulitan. Bersuka cita senantiasa. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Saya bikin istilah sendiri. Filipi 4 ayat yang keempat itu, susah senang tetap senang. Ayo coba sama-sama. Susah senang tetap senang. Enjoy. Menikmati hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk menolong. Kalau kita ada di dalam jalurnya Tuhan, kita lebih dari pemenang. Menikmati sukacita ilahi. Pemenang aja sudah bersuka cita. Apalagi kita lebih dari pemenang. Itu luar biasa. Oh, puji Tuhan. Sekali lagi kita tepuk tangan. Puji Tuhan, kita lebih dari pemenang. Jadi dalam kehidupan ini, jangan ada yang punya mental pincang. Mental abal-abal. Punya keyakinan. Kita harus punya keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Allah yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Tetap berdiri teguh. Percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk menolong. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan karena itu kita tetap bersuka cita. Bersuka cita. Susah senang, tetap senang. Enjoy. Menikmati hidup ini. Karena Allah adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita sampai kesudahan Allah. Amin. Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita sampai kesudahan Allah. Dan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mau COVID, mau apapun, tidak ada yang bisa melawan. Karena Allah ada di pihak kita. Kita harus percaya bahwa Allah yang ada di pihak kita lebih berkuasa. Sehingga tetap dia menjamin bahwa saya lebih dari pemenang. Menikmati sukacita, menikmati kehadiran Allah, dan tetap memberitakan tentang kedahsyatan kuasa Tuhan dimanapun saya berada. Puji Tuhan, ini kehormatan. Juga hal yang membuat kita harus tetap maju, jangan khawatir. Manusia itu ada bolongnya, kekhawatiran. Khawatir. Dan gimana besok? Nanti kita khawatir lagi. Khawatir lagi. Ya. Kekhawatiran itu merusak iman kita. Kekhawatiran itu membuat keraguan-keraguan dalam hidup. Kekhawatiran itu membuat kita tidak ada nilainya. Kita harus percaya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ayo sekali lagi tepuk tangan. Bangga bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya alami lebih dari 48 tahun. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam seluruh kehidupan, saya ingat kembali tahun 78 ketika istri saya siap untuk melahirkan. Dia sudah di klinik bersalin. Saya sore hari pulang dari pelayanan, saya mampir dan perawat sudah menunggu. Bapak dipanggil dokter. Kenapa saya masuk? Dokter itu bilang, minta maaf Bapak ini kabar jelek, kabar buruk.
kami sudah ngecek dari pagi dan ternyata bahwa anak itu sudah mati di kandungan. Jadi tidak ada pilihan lain. Istri Bapak harus dipindahkan ke rumah sakit Persahabatan Jakarta Timur untuk dioperasi. Apa yang terjadi? Saya disodorkan, saya tanda tangan, dan saya tinggalkan dokter. Saya bilang, saya percaya kepada dokter dan serahkan pada Tuhan. Tuhan lebih dahsyat. Dan apa yang terjadi? Saya keluar dari ruang dokter, saya berdiri di bawah pohon mangga di klinik bersalin. Saya angkat muka ke Tuhan dalam sikap berat. Saya bilang, Tuhan, saya tidak percaya apa kata dokter. Itu doa paling lucu. Dan kemudian saya masuk ke ruangan memberitahukan istri saya. Dia belum tahu. Dia nangis. Dan saya biarkan nangis. Karena kata orang, perempuan itu habis nangis kelihatan lebih cantik. Singkat cerita, akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Persahabatan. Dan dokter, salah satu tim dokter yang ikut dalam pemeriksaan kemarin itu yang menangani operasi. Dan dia begitu kaget, saya tunggu, tiba-tiba dipanggil, suster, Bapak diperlukan dokter. Dan saat itu kan antara pilihan hidup dan mati. Saya mau dorong pintu operasi masuk, Bapak tunggu. Dokter keluar, dia salaman. Selamat ya Pak, nyonya tidak jadi dioperasi karena anak itu masih hidup. Dan saya pastikan bahwa anak itu laki-laki. Luar biasa. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita lebih dari pemenang. Karena kedahsyatan kuasa Tuhan. Dan itu membuat terus-menerus bersuka cita melayani anak yang kedua mau lahir. Dokter juga bilang hal yang sama. Anak ini lahir prematur atau cacat. Puji Tuhan. Anak itu lahir tidak ada kekurangan apapun. Mereka sudah besar, sudah menikah semua. Dan luar biasa, saya anak kampung. Punya dua anak, karena itu korban zaman Soeharto, 2 cukup. Anak yang pertama, istrinya orang Jerman. Anak yang kedua, suaminya orang Amerika. Wey, luar biasa. Bagaimana cara Tuhan memimpin jalan hidup. Saya lebih dari pemenang. More than conquerors. Sama-sama kita bilang, saya lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Kalau kita punya iman, punya mindset seperti itu, kita akan tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan engkau. Dia yang menjaga dan memelihara pikiran dan perasaan, pikiran yang positif. Bahwa Tuhan ada di pihak kita. Menjaga dan memelihara kita. Kita lebih dari para pemenang. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan. Karena kasih Allah, kedahsyatan kuasa Allah lebih daripada semua tantangan apapun. Tantangan COVID hari ini membuat masa depan itu menjadi tanda tanya. Kita sudah sekolah, lalu nanti mau jadi apa? Banyak perusahaan tutup. Banyak gedung-gedung mewah di kota-kota besar, Jakarta, dan lain itu menjadi gedung kosong. Tidak ada nilainya. Toko-toko tutup. Mall-mall tutup. Mau jadi apa hidup ini? Kalau kita lihat tantangan yang ada, saya bilang, puji Tuhan, I'm more than conquerors. Saya lebih dari pemenang.
saya lebih dari pemenang. Dan itu membuat saya bersuka cita, percaya bahwa tangan kuasa Tuhan tetap menaungi saya, tetap menyertai saya, bukan saya sendiri, dengan seluruh keluarga. Dan kita boleh menikmati kedahsyatan kuasa Tuhan itu dari hari ke hari. Adik-adik para mahasiswa, juga para dosen, rekan-rekan, siapapun yang mendengarkan. Untuk itu kita harus menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan hidup. Tidak boleh sembarangan dengan hidup ini. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita lebih dari pemenang. Istimewa bagi Tuhan. Menjaga hidup ini sehingga senantiasa berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tiap-tiap pagi duduk bersama dengan keluarga, membaca Alkitab dan berdoa. Membaca Alkitab tiap hari artinya mendengarkan Tuhan berbicara. Apa kata Tuhan hari ini? Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan dunia yang sulit dipahami, apa kata Tuhan? Karena Tuhan berdoa. Yang kedua, kita berdoa. Saya suka kata-kata dari Ibu Basilius Lee. Dia baru meninggal. Dia sudah meninggal lama. Tapi tempatnya, ruang doanya di Jerman. Tiap kali saya ke sana, selalu diminta untuk bicara di situ. Saya lihat sebuah buku tulisannya, Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Kita semua tidak mengerti. Kita udah sekolah, jadi semua pengetahuan, tapi kita tidak mengerti. Mengapa begini? Mengapa begitu? Membuat kita frustrasi. Kita mau berkata, Lord, I don't understand, but I trust you. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Lord, I don't understand, but I trust you. Saya tidak paham, saya tidak mengerti mengapa ilmu pengetahuannya begitu dahsyat. Tapi COVID-19 tetap merongrong. Vaksin udah disuntik, tapi tetap orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Lord, I don't understand, but I trust you. Kita membangun seluruh kehidupan kita, supaya kita benar-benar percaya dan menunjukkan suatu kehidupan. Di tengah-tengah masyarakat kita, saya lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Pemenang aja bersuka cita terus. Pemenang aja, luar biasa. Jadi bintang iklan. Apalagi kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Harus menunjukkan suatu nilai hidup, kualitas hidup. Sebagai orang percaya. Berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Saya lebih dari pemenang. Punya nilai hidup yang lebih daripada orang lain yang kalah di sekitar. Sebab itu mari kita sekalian jadi para dosen, para mahasiswa, para orang tua, siapapun yang mendengarkan siaran ini. Kita harus menempatkan diri lebih dari para pemenang. Artinya, selalu ada di depan, menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Sehingga orang datang, percaya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Ingat, Dia mengasihi engkau dan punya rancangan yang indah dalam hidup. Engkau orang berdosa sehingga tidak mampu mengalami. Tetapi Tuhan Yesus telah datang sebagai juru selamat yang lahir di kandang yang indah, yang mati di atas kayu salib, tapi yang bangkit kembali. He is not here for his reason. Dan Dia menjadi Tuhan dan juru selamat. Tinggal apakah saudara dan saya mau percaya, mau serahkan hidup. Saya anak muda yang pikiran cerdas, mau membangun kapal tahun 70-an. Tapi Tuhan bilang, sini, aku mau menjadikan engkau hamba. Puji Tuhan.
Saya tidak pernah menyesal mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya tidak pernah menyesal bahwa saya percaya kepada Tuhan. Dan lebih dari 48 tahun, saya dan keluarga menikmati kedahsyatan kuasa Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus tetap percaya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. More than conquerors. Kita harus menunjukkan kualitas hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah dunia yang unpredictable. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Mari kita tunjukkan diri kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang tetap takut pada Tuhan. Orang-orang yang tetap yakin bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan seperti apa yang dikatakan oleh Jenderal Prabowo tadi. Untuk benar-benar kita taruh hidup dalam tangan Tuhan. Apa yang dapat kita buat? Kalau hidup inilah kesempatan saya masih ada hari ini. Biarlah hidup saya menjadi puji-pujian. Hidup saya menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang telah memberikan saya lebih dari pemenang. Selamat Paskah, dan kiranya kita tetap berdiri teguh di dalam segala situasi. Dalam dunia yang unpredictable hari ini, dalam dunia yang tidak karuan hari ini, kita tetap berdiri teguh menunjukkan integritas kita. Baik sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, bangsa dan negara kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Biar kita menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Siapakah Anda di hadapan Tuhan hari ini? Mari engkau serahkan hidup. Engkau yang sedang mencari-cari tentang hidup ini, kau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini saya. Ampuni saya. Perbaharui saya. Saya mau menyambut Engkau sebagai sang pemenang. Untuk memberikan kepada saya kemenangan. Dan saya mau menjadi seorang yang lebih dari pemenang. More than conquerors dalam kehidupan. Terima kasih. Engkau jamah semua kami. Baik para mahasiswa, para dosen, para pimpinan, dimanapun kami berada, biarlah kami sekalian tetap menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, yang tetap menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Kapanpun, apapun masalahnya, karena Tuhan senantiasa berserta dengan kami. Berkati seluruh kehidupan kami, pakai hidup kami sehabis-habisnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan Sang Pemenang, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Thinking not of the cost
Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best hope, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom and thou my true word. I ever with thee and thou with me, Lord. Thou my great Father, I died to Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, so bright heaven's sun. Heart of my own, heart was ne'er before. Still be my vision, O ruler of all. Still be my vision, O ruler of all. Mari kita akhiri pada kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ibadah kami telah selesai. Merayakan bahwa Yesus kami telah bangkit dari kematian, telah sempurna selesai menebus kami. Semua utang dosa, kutuk, penyakit, kelemahan kami telah selesai ditebus. Dan Engkau bangkit, roh yang membangkitkan Yesus ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bangkit bersama Engkau.
Kami bersyukur semua ibadah ini telah selesai. Kami mau pulang dengan menerima berkat-Mu. Saudara, angkat tangan saudara, terimalah berkat. Kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Hikmat menyertai kita semua. Haleluya. Amin.